crimes, but had this to say about serial killers. A serial killer comes about by circumstances and they didn't particularly care for people. You what such simple people? Biasanya nih, sehabis kita melakukan aktivitas berat kayak kerja, kuliah, sekolah, olahraga, move on dari mantan, biasanya nih kita kan pasti ada yang namanya istirahat, menenangkan diri, relax. Nah, di saat itu biasanya kita tidur, kita nyantai di rumah pada malam hari. Tapi guys, di California pada tahun 80-an, tidak ada orang yang bisa tidur tenang, tidak ada orang yang bisa melakukan aktivitas rileks sehabis mereka melakukan pekerjaan yang berat. Karena di California di tahun 80-an itu ada seorang pembunuh berantai yang sangat kejam, yang dijuluki sebagai Night Stalker, yaitu orang yang mengincar mangsanya di malam hari pada saat mereka tidur. Si Night Stalker ini masuk ke rumah mereka dan menghabisi, memperkosa para korbannya. Inilah kisah The Night Stalker, yaitu pembunuh berantai yang juga pengabdi setan, mengabdikan seluruh pembunuhan dan perkosaan yang dia lakukan untuk setan. Jadi, siapa sebenarnya identitas dari Night Stalker? Night Stalker ini sendiri adalah seorang pria yang bernama Richard Ramirez. Richard Ramirez sendiri pada masa mudanya itu adalah anak yang biasa-biasa saja. Jadi di rumah itu ya karena bapaknya mungkin adalah pensiunan polisi yang akhirnya bekerja kasar sebagai buruh, stres melampiaskannya pada anaknya, sering dipukulin. Dan Richard Ramirez ini memang katanya sih sering epilepsi pada waktu kecil, yaitu karena memang sering menerima benturan pada kepalanya. Nah, tapi yang membuat Richard Ramirez ini pada akhirnya menemukan kegilaannya, yaitu karena dia bergaul dengan sepupunya yang bernama Miguel Ramirez, atau biasa dipanggil sebagai Mike Ramirez. Jadi Mike Ramirez ini adalah seorang veteran perang, yaitu seorang tentara yang berperang di Vietnam. Si Mike Ramirez ini sendiri pada akhirnya itu sering cerita-cerita mengenai kehidupannya di Vietnam, mengenai ya apa yang terjadi di perang di Vietnam gitulah. Dia cerita kepada sepupunya yang masih kecil, yaitu Richard Ramirez ini. Mike Ramirez sendiri sempat menunjukkan foto-foto yang sangat mengerikan kepada Richard Ramirez, yaitu foto tentang wanita yang telanjang dan dipaksa untuk melakukan self-fellatio. Ya, self-fellatio itu sendiri adalah hal yang bisa kalian search di Google aja. Dan dia juga menunjukkan foto wanita yang tinggal kepalanya aja, dan si Mike ini megang kepalanya gitu. Pada waktu itu, Richard Ramirez yang masih sangat muda dan belia, itu sangat mengidolakan si Mike Ramirez, sepupunya sendiri. Karena ya memang dia ini kan pahlawan perang gitu loh, berperang di Vietnam, dan dia juga banyak berguru di Mike Ramirez tentang bagaimana caranya menembak, tentang bagaimana caranya menyelinap dan membunuh orang dari belakang. Emang udah gila ini si Mike Ramirez, ngajarin sepupunya yang masih bocah, ingusan gitu, ngajarin yang nggak bener. Nah, tapi ujung-ujungnya nih, si Mike Ramirez itu suatu saat membunuh istrinya sendiri, ditembak kepalanya. Dan itu terjadi di depan si Richard Ramirez yang masih berusia 13 tahun. Bayangin aja nih, si Richard Ramirez pada waktu kecil ditunjukkan hal-hal yang sangat kejam. Dan anehnya, si Richard Ramirez ini katanya juga menyukai dan terangsang oleh hal-hal tersebut. Dan pada akhirnya Mike Ramirez ini sendiri ditahan, tapi bukan di penjara, tapi di rumah sakit jiwa. Dan akhirnya dilepaskan oleh pengadilan karena dinyatakan tidak bersalah dan si Mike Ramirez bebas. Richard Ramirez kemudian tumbuh menjadi seorang pemuda yang sangat tidak benar. Hidupnya kacau balau. Bayangin aja, dia jadi pecandu narkoba. Dia juga orang yang pada akhirnya menyerahkan dirinya itu kepada setan, jadi pengabdi setan gitu. Dan pada tahun 1984, Richard Ramirez yang masih berusia 24 tahun pada waktu itu mulai gila. Bayangin aja nih, di suatu saat dia tuh melihat seorang gadis kecil yang bernama Mei Leung, masih berusia 9 tahun nih gadis. Waktu itu dia melihat gadis ini di dekat apartemennya dia, dan kemudian gadis ini diculik
disekap, diperkosa, dan dibunuh sama dia. Kasus pembunuhan Mei Leung ini sendiri memang menggemparkan warga, tetapi tidak dapat ditemukan siapa pelakunya karena memang pada waktu itu ternyata Richard Ramirez ini tidak meninggalkan jejak apapun. Namun, nama Richard Ramirez itu mulai mencuat setelah dia membunuh korban keduanya, yaitu Jenny Vinco. Dan dia itu dibunuh oleh Richard Ramirez. Tapi sebelum dia dibunuh, dia diperkosa dulu dan lehernya itu ditusuk sampai hampir putus. Bayangin aja tuh. Dan tentu saja barang-barangnya si Jenny Vinco ini dirampok sampai habis untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dari Richard Ramirez ini sendiri. Tentunya kebutuhan itu adalah kebutuhan untuk beli narkoba. Richard Ramirez makin menjadi-jadi dan makin gila. Dia mencari korban berikutnya, yaitu wanita yang bernama Maria Hernandez. Pada waktu itu, si Night Stalker atau si Richard Ramirez ini sendiri masuk diam-diam pada waktu malam hari ke rumah si Maria Hernandez ini. Nah, pada waktu itu dia menembak si Maria Hernandez ini di kepalanya. Tapi beruntungnya si Maria Hernandez ini waktu itu dia megang kunci. Dan kunci itu yang menyelamatkan nyawa Maria Hernandez. Karena pada saat ditembak, si Maria Hernandez ini menyembunyikan kepalanya di balik tangannya yang waktu itu megang kunci. Dan akhirnya peluru itu mental. Namun sangat sial bagi teman sekamar si Maria Hernandez, yaitu Dale Okazaki. Karena si Richard Ramirez ini ternyata tidak sengaja melihat si Dale Okazaki yang sembunyi-sembunyi itu ngintip perbuatan yang dilakukan oleh Richard Ramirez. Woi, siapa lu? Langsung aja tuh ditembak kepalanya si Dale Okazaki dan meninggal seketika. Beberapa jam setelah itu, si Richard Ramirez ini kembali mencari korban, yaitu seorang wanita yang bernama Veronica. Veronica ini sendiri dipaksa keluar dari kendaraannya lalu ditembak 2 kali oleh si Richard Ramirez. Jadi dalam 1 hari, Richard Ramirez ini melakukan 3 penyerangan dengan 2 korban yang terbunuh. Dan Richard Ramirez mulai mendapatkan nama atau apresiasi dari media dari hari itu. Dan dia itu sangat dikenal karena katanya dia itu mempunyai mata yang melotot dan giginya juga mulai membusuk. Dan dia disebut-sebut sebagai The Night Stalker pada waktu itu. Korban Richard Ramirez yang berikutnya adalah pasangan Zazara. Jadi pada suatu hari dia masuk ke rumah Zazara ini dan dia membunuh seorang suami yang bernama Vincent Zazara. Ditembak di kepalanya lagi. Dan saat si suami ini sudah meninggal, dia lalu menyerang istrinya Vincent Zazara ini. Yaitu tentu saja diperkosa dulu, terus dibunuh. Lalu setelah dibunuh, matanya ini dicungkil dan ditaruh di kotak perhiasan dari istrinya Vincent Zazara ini. Beberapa hari setelahnya, Ramirez ini juga menyerang rumah pasangan Doi, yaitu Bill Doi dan juga Lillian Doi. Ya, kejadiannya sama seperti yang sebelumnya. Jadi dia menembak lagi si suami, dan kemudian dia memperkosa si Lillian Doi, yang dimana Lillian Doi ini adalah seorang yang cacat. Dan dia menyerang, memperkosa wanita cacat yang tidak berdaya ini setelah dia membunuh suaminya. Beberapa hari kemudian dia juga menyerang seorang pasangan wanita tua yang tinggal di satu rumah, yaitu Mabel Bell dan juga Florence Long. Nenek-nenek ini berusia 81 tahun dan 83 tahun. Mabel Bell itu dibunuh lebih dahulu oleh Richard Ramirez dengan cara dia ngambil kabel listrik, kemudian disetrumkan gitu ke si Mabel Bell. Kemudian si Florence Long diperkosa dulu sebelum pada akhirnya dia dicekik oleh kabel telepon hingga meninggal. Dan di rumah pasangan ini dia menggambarkan pentagram pakai lipstick dari nenek-nenek tua ini. Itu adalah salah satu bukti pengabdian dan juga ritual yang dia lakukan kepada setan yang dia sembah. Di momen ini, nama Richard Ramirez atau The Night Stalker ini sudah sangat meresahkan warga, sampai-sampai ada satuan FBI khusus yang diperintahkan untuk mencari dan menangkap Richard Ramirez. Yang pada saat itu sayangnya mereka masih belum bisa menemukan Richard Ramirez ini. Setelah itu, ada juga kejadian di mana Richard Ramirez ini memperkosa dan merampok seorang ibu muda bernama Carol dengan anak yang bernama Kyle. Jadi Carol ini pada waktu itu berusia 41 tahun, single parent. Dia ini ya pada waktu itu lagi nyantai di rumahnya, kemudian Richard Ramirez ini datang dan berusaha merampok Carol.
Dan pada saat dia merampok Carol ini diperkosa, tapi untungnya Carol ini dibiarkan hidup dengan anaknya dengan kondisi dibiarkan terborgol gitu aja. Korban berikutnya dari Richard Ramirez adalah Whitney Bennett, seorang wanita yang berusia 16 tahun. Pada waktu itu, dia mencari pisau di rumah Whitney, tapi tidak menemukannya, sehingga dia lagi-lagi menggunakan kabel telepon untuk mencekik si Whitney ini. Namun, sebelum Whitney ini pada akhirnya kehilangan nyawa, tiba-tiba kabel telepon itu keluar percikan-percikan api gitu, yang membuat si Richard Ramirez ini merasa bahwa ini adalah tanda dari setan sendiri, bahwa mungkin ini bukan korban yang diinginkan oleh setan, sehingga si Whitney Bennett ini pada akhirnya bisa selamat nyawanya meskipun harus mendapatkan banyak luka dan banyak operasi. Namun tidak begitu ceritanya bagi korban berikutnya, yaitu Joyce Lucille Nelson. Joyce Lucille Nelson ini dihantam, dipukulin sampai mati. Kemudian setelah dia mati, kepalanya ditendang, sayangnya tidak masuk ke gawang. Karena dia pada Agustus 1986, Richard Ramirez melanjutkan aksinya lagi, yaitu menyerang keluarga Peterson. Tapi untungnya keluarga Peterson ini selamat dari kekejaman si Richard Ramirez. Dan kemudian dia melanjutkan serangannya kepada keluarga Abowet. Jadi keluarga Abowet ini seperti biasa, suaminya ditembak dulu, dan pada sayangnya si Mr. Abowet ini kemudian meninggal dunia saat itu juga. Sedangkan suaminya, Sakina Abowet, diperkosa habis-habisan dan dipaksa untuk tidak berteriak. Dan juga si Sakina Abowet ini pada saat dia diperkosa, dia dipaksa untuk mempercayai setan juga dan mengucapkan sumpah setia kepada setan. Nama Richard Ramirez dan julukannya Night Stalker ini pada saat itu sudah menjadi sangat terkenal, dan karena dia tahu bahwa FBI banyak yang mencarinya, dia pada akhirnya kabur dari California untuk pergi ke San Francisco, dan di sana pun dia melanjutkan lagi kisah menyeramkannya. Pada waktu itu dia menyerang keluarga Penn, yaitu Barbara dan Peter Penn. Pada saat itu masih skema yang sama yang dia gunakan, yaitu dia membunuh si Peter Penn, kemudian Barbara istrinya itu diperkosa habis-habisan sebelum pada akhirnya dia bunuh. Dan tentu saja setelah dia membunuh si Barbara Penn, dia menggambar pentagram dengan lipstiknya si Barbara Penn. Korban terakhir dari Richard Ramirez adalah Bill Camps dan juga Ines Erikson. Sama seperti yang pembunuhan-pembunuhan sebelumnya, dia membunuh suaminya terlebih dahulu, dan kemudian dia memperkosa istrinya, yaitu Ines Erikson. Namun sayangnya kali ini, si Night Stalker membuat blunder yang sangat besar, karena dia tidak membunuh si Ines Erikson, melainkan dia cuma memperkosa, dan kemudian seperti biasa membuat si wanita ini bersumpah setia kepada setan, tapi dia membiarkan si Ines Erikson ini lari, dan dia memberitahu ke Ines Erikson bahwa, "Cuy, gua ini Night Stalker lu." Dari situlah si Ines Erikson ini pada akhirnya melarikan diri dan memberitahukan kepada polisi dan FBI bahwa dia diserang oleh orang atau pria yang mengaku bahwa dia adalah Night Stalker. Proses penangkapan dari Richard Ramirez ini sendiri sangat-sangat cemen sekali dan memalukan. Bagaimana tidak, pada suatu hari si Richard Ramirez yang sudah sangat beken dan terkenal ini lagi jalan-jalan, lagi belanja di Indomart gitu tuh di California sana. Nah, pada waktu dia belanja ini, dia itu ngelihat majalah gitu. Loh, kok ini majalah ada muka gue ya? Pada akhirnya, pas dia selesai belanja, dia bayar di kasir, banyak orang yang udah ngeliatin dia dari jauh. Itu sambil nunjuk-nunjuk gitu tuh. Dan pada akhirnya, dia tuh dikejar oleh banyak orang, yaitu warga-warga sekitar sana yang mengaku bahwa mereka ini resah dengan adanya Night Stalker, dan Richard Ramirez ini sendiri sudah diberitakan di mana-mana, di media sosial juga, bahwa dia inilah Night Stalker. Pada akhirnya Richard Ramirez dikejar oleh warga-warga sekitar dan digebukin. Pada waktu itu, untungnya polisi datang dan menangkap Richard Ramirez, yang pada waktu itu Richard Ramirez itu bersyukur dan berterima kasih pada polisi karena telah menyelamatkan Richard Ramirez dari amukan warga sini. Ya, Richard Ramirez belum tahu aja kalau demo di Indonesia itu lebih kejam daripada masa di California sono. Pada tahun 1989, akhirnya Richard Ramirez dijatuhi hukuman mati oleh jaksa setempat di California sono tentunya.
Dan pada waktu itu dia sudah dijebloskan ke penjara, tapi dia berkali-kali mencoba untuk melakukan banding sehingga dia tidak dihukum mati. Namun pada akhirnya dia juga mati di penjara pada tahun 2013 kemarin karena dia menderita kanker limfoma yang sangat ganas yang akhirnya merenggut nyawanya. Tahun-tahun terakhir di kehidupan Richard Ramirez sendiri, dia jalani dengan sangat bahagia karena dia punya banyak fans, yaitu orang-orang wanita-wanita gila yang jatuh cinta pada psikopat-psikopat dan juga pembunuh berantai. Dan dia juga pada akhirnya menikahi salah satu fansnya yang bernama Doreen Loy, yang selalu setia menemani Richard Ramirez pada waktu dia datang ke persidangan bolak-balik. Kemudian dia juga rajin menyurati Richard Ramirez, rajin berkunjung ke penjara, dan ya hidup Richard Ramirez sangat bahagia sih di penjara itu. Dia juga sudah menyelesaikan beberapa atau banyak pembunuhan dan juga pemerkosaan yang membuat hidupnya itu penuh gitu. Katanya dia bahagia dan dia sama sekali tidak merasa menyesal atau merasa bersalah karena telah membunuh, memperkosa semua korban-korban dia itu. Itulah tadi guys, kisah dari seorang Night Stalker atau Richard Ramirez, yaitu pembunuh berantai, pemerkosa, perampok yang mengabdikan hidupnya dan korban-korban pembunuhannya pada setan. Gimana menurut pendapat kalian? Kalau kalian tertarik, kalau kalian suka, kalau kalian mau berkomentar, silakan. Kolom komentar selalu ada buat kalian. Dan jangan lupa untuk like, share, subscribe, dan follow kita di Instagram @asimpleneknowledge. See you guys on the next video.